Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sekali pada hari ini kita berjumpa kembali di Hikmat Pagi. Dan mari sebelum kita menikmati firman di Hikmat Pagi pada hari ini, saya ajak kita semua menyanyikan satu pujian yang tentu kita sudah mengenalnya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya kenal lagu ini dari sekolah minggu. Meskipun lagu ini sangat sederhana, tapi maknanya cukup dalam. Ketika kita katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sebenarnya kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi orang lain tanpa kasih dari Tuhan. Maka ketika kita menyanyikan lagu ini, kita mau menghayati bahwa kita bisa mengasihi orang lain hanya karena kasih dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mau menyanyikan lagu ini beberapa kali lagi. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapak, terima kasih sekali lagi Engkau izinkan kami untuk sama-sama mengikuti hikmat pagi pada pagi hari ini. Tolong berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam setiap diri kami. Berkati juga Kak Kesha yang akan menyampaikan firman-Mu nantinya. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah pelatihan bagi calon para hamba Tuhan, ada satu kegiatan di mana para peserta harus mencari uang tambahan agar bisa pergi ke kota tujuan. Salah seorang anggota kelompok memilih untuk mengamen di sebuah bus kota. Pekerjaan mengamen itu sendiri sebenarnya belum pernah ia lakukan. Saat mengamen, ia membacakan sebuah cerita tentang pengorbanan Yesus Kristus yang kemudian dikemas dalam suatu bentuk yang lain.
Seusai bercerita, ia dan rekan-rekan kelompoknya segera menadahkan topi memohon para penumpang untuk mengisi dengan sejumlah uang. Beberapa penumpang ada yang memberi ala kadarnya. Ada juga yang tidak memberi sama sekali, sekalipun penumpang itu berpenampilan necis. Ketika tiba di bangku paling belakang, seorang bapak tua, berbadan bau, berpakaian kumal, dan sedang membawa tumpukan karung jerami, menyodorkan sejumlah uang Rp2.000. Semula dikira ia tidak bisa memberi apa-apa, tetapi justru pemberian bapak tua itulah adalah pemberian yang paling besar dibandingkan dengan pemberian para penumpang lainnya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya uang yang terkumpul sejumlah Rp6.400 dari hasil mengamen tersebut. Pemberian yang paling bermakna justru didapatkan dari seorang bapak tua yang tampak miskin namun kaya dalam pemberian. Kisah di atas merupakan kisah sejati yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang masih dilanda oleh krisis multidimensi. Satu masalah belum pulih, muncul kembali serangkaian bencana alam yang membuat penderita bangsa semakin menjadi-jadi. Dalam situasi yang demikian, wajarlah jika muncul orang-orang yang pelit dalam memberi. Mungkin karena tidak mau, tetapi juga karena tidak mampu. Namun anggapan tersebut akhirnya dipatahkan oleh pemberian seorang bapak tua yang telah memberi dari kekurangannya. Bisa jadi uang sejumlah Rp2.000 itu adalah biaya makan siangnya di hari itu, tetapi ia tidak peduli. Ia begitu tersentuh oleh cerita pengorbanan yang dibacakan, sehingga terdoronglah untuk mau juga berbagian dan juga memberi sesuatu yang begitu berharga dari dirinya. Dalam hal ini ialah uangnya. Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita hari ini juga berbicara mengenai pemberian diri. Kali ini Yesus Kristus sendiri yang menjadi teladannya. Sekalipun ia adalah Allah, ia tidak memandang status kealahannya tersebut sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ia meninggalkannya, mengosongkan dirinya, dan menjadi sama seperti manusia. Ia memberikan dirinya dan menjadi sama seperti manusia agar manusia beroleh keselamatan. Di sini kita melihat bahwa memberi diri itu terkadang menyakitkan. Tapi yakinlah bahwa itu tidak merugikan. Buktinya pemberian diri Kristus berbuah keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memberi diri adalah berkat. Alangkah indahnya bila menjadi karakter yang juga dimiliki oleh setiap kita para pengikut Kristus, walaupun tantangannya tidak mudah. Gaya hidup masa kini mengarah pada sifat individualis dan egosentris. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita dipanggil untuk memberi diri bagi sesama. Misalnya ketika kita menyediakan waktu, perhatian untuk mendengarkan setiap keluh kesah teman, kita memberi diri untuk berkumpul bersama dengan keluarga, membantu secara langsung bagi mereka yang menderita karena bencana, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kunci bagi karakter memberi diri inilah menempatkan kepentingan orang lain yang saya layani di atas jadwal dan juga prioritas saya sendiri. Karakter ini perlu dibangkitkan di dalam diri setiap kita anak-anak Tuhan, bahkan sejak masih dalam masa kanak-kanak. Kesediaan memberi diri bagi orang lain merupakan sebuah sikap kepahlawanan yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini boleh kami dengar. Tuhan, ketika teladan yang Engkau perlihatkan pada setiap kami, bagaimana Tuhan datang ke dunia, memberi diri bagi setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan itu. Bapa, kiranya teladan-Mu inilah yang juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami berelasi dengan sesama. Tuhan, ajarlah kami ketika kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami, dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan teman. Kiranya kami boleh terus diingatkan agar kami dapat memberi diri, kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, kami boleh menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah relasi setiap kami. Kiranya Bapa, Engkau menolong serta memampukan kami. Di dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan yang menolong setiap kami, menganugerahkan kepada kami hati yang dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan pimpinan dan juga topangan tangan-Mu.
Kami mau melakukan apapun yang dapat kami kerjakan dengan bersungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, selamat menjalani kegiatan hari ini dipimpin oleh firman Tuhan. God bless you.